Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian mendengar istilah ekonomi syariah atau bisnis syariah? Mungkin sebagian sudah sering dengar, tapi ada juga nih yang masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya ekonomi syariah itu? Nah, di video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk kenalan lebih dekat dengan apa itu ekonomi dan bisnis syariah. Topik ini makin relevan di era sekarang karena banyak yang mencari sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih itu ekonomi syariah? Sederhananya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang semua kegiatan dan aturannya didasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, ia bukan cuma soal halal, haram, tapi juga mencangkup semua aspek kegiatan ekonomi, mulai dari cara kita mendapatkannya, membelanjakannya, menginvestasikannya, sampai bagaimana kita membantu sesama manusia. Ekonomi syariah ini berbeda dari sistem konvensional karena tidak semata-mata mengejar keuntungan, tapi juga memastikan aspek etika dan moral. Ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam yang utuh, yang mengatur tidak hanya ibadah kita, tapi juga muamalah atau interaksi sosial dan ekonomi. Tujuan utama dari ekonomi syariah itu adalah mencapai falah, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan sejati di dunia dan juga di akhirat. Jadi, aspek keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama itu penting banget di atas segala-galanya. Setelah tahu pengertian dasarnya dari Zikri, sekarang kita bahas yuk teman-teman, apa aja sih prinsip yang penting dalam ekonomi syariah. Ada beberapa prinsip utama. Yang pertama itu ada prinsip tauhid, yang berarti kita meyakini bahwa semua sumber daya di alam semesta ini, termasuk kekayaan dan aset, adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanyalah khalifah atau pengelola yang diamanahi untuk memanfaatkannya dengan bijak, bertanggung jawab, dan tidak semena-mena. Ini berarti kekayaan harus didistribusikan secara adil dan tidak hanya berputar di kalangan segelintir orang. Yang kedua ada prinsip adil atau keadilan. Prinsip ini mengharuskan adanya keadilan dalam setiap transaksi dan kegiatan ekonomi. Tidak boleh ada praktik monopoli, penipuan, atau eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Keadilan ini mencakup distribusi kekayaan, kesempatan berusaha, dan hak-hak semua pelaku ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan tidak ada yang terzalimi. Ketiga ada prinsip masalah, yaitu prinsip yang mengutamakan kemanfaatan dan kebaikan yang luas untuk orang banyak, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu. Jadi setiap kegiatan ekonomi harus membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan dan juga bagi lingkungan. Ini mendorong produksi barang dan jasa yang bermanfaat serta investasi yang mendukung pembangunan sosial. Selain itu juga ada prinsip penting lainnya seperti ta'awun atau tolong-menolong dan kerjasama. Ekonomi syariah sangat mendorong kita untuk saling membantu, berbagi risiko, dan bekerja sama dalam kebaikan demi mencapai tujuan bersama. Ini tercermin dalam konsep zakat, infak, dan sedekah yang menjadi mekanisme pemerataan kekayaan dan jaring pengaman sosial. Nah, tadi Reza udah menjelaskan prinsip-prinsipnya. Sekarang dalam ekonomi syariah ada juga beberapa hal yang haram atau harus dihindari karena dianggap tidak adil dan merugikan. Bisa menciptakan ketidakstabilan ekonomi serta ekonomi sosial. Apa saja itu? Yang paling utama adalah riba. Riba ini sederhananya adalah tambahan atau bunga yang diambil dari transaksi pinjam meminjam atau jual beli secara tidak adil dan tidak transparan. Misalnya, pinjam uang 1 juta, tapi di awal sudah ditetapkan harus mengembalikan sebesar 1,2 juta, tanpa ada bagi hasil dari keuntungan usaha. Ini dihindari banget karena menciptakan kesenjangan, memberatkan pihak yang lemah, dan memicu krisis ekonomi karena spekulasi dan utang yang menumpuk tanpa didasari sektor real. Kemudian ada gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi yang menimbulkan perselisihan atau merugikan salah satu pihak. Contohnya gini,
seperti menjual barang yang belum ada wujudnya atau kualitasnya yang belum pasti. Semua transaksi harus transparan, jelas objeknya, dan tidak ada informasi yang disembunyikan. Satu lagi yang penting adalah maisir atau perjudian dan spekulasi yang berlebihan. Segala bentuk untung-untungan yang mengandalkan nasib tanpa adanya usaha nyata, produksi, atau risiko yang jelas itu dilarang banget. Ini dianggap sebagai cara memperoleh kekayaan yang tidak produktif dan dapat merusak moral serta ekonomi masyarakat. Nah, setelah kita tahu apa itu ekonomi syariah dan hal-hal yang dihindarinya, sekarang kita masuk ke bisnis syariah. Bisnis syariah itu adalah implementasi atau penerapan dari prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Jadi, semua aktivitas bisnis, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran, semuanya harus dijalankan sesuai dengan aturan dan etika Islam. Tujuannya apa? Tentu saja mencari keuntungan, tapi keuntungan yang halal, berkah, dan membawa manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Ini adalah bentuk ibadah kita dalam mencari rezeki yang baik. Next. Nah, melanjutkan penjelasan dari Alvis, yuk kita lihat apa saja sih ciri-ciri atau karakteristik utama dari bisnis syariah. Yang pertama, tentu saja produk atau jasa yang ditawarkan harus halal. Artinya, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, baik dari segi bahan baku, proses pembuatan, cara penyajian, hingga sumber daya yang digunakan. Ini juga mencakup etika dalam berbisnis, seperti tidak melakukan penipuan atau merugikan konsumen. Kemudian yang kedua, itu ada akad atau kontrak transaksinya harus jelas, adil, dan transparan. Seperti yang Alfi sebutkan sebelumnya, tidak boleh mengandung unsur riba, horor, dan maisir. Semua pihak harus memahami hak dan kewajibannya secara gamblang. Tidak ada yang disembunyikan atau dimanipulasi. Konsep seperti bagi hasil atau dalam ekonomi bisnis syariah namanya mudharabah dan musyarakah atau jual beli tanpa bunga atau biasa kita sebut murabahah adalah contoh akad yang adil dalam bisnis syariah. Kemudian yang ketiga, bisnis syariah juga sangat memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Nah, lalu apa saja sih contoh bisnis syariah yang ada di sekitar kita? Contohnya ada banyak banget. Di sini ada 3 contoh yang pertama ada perbankan syariah, yaitu bank yang operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli tanpa bunga, dan pembiayaan berdasarkan aset real. Contohnya produk pembiayaan seperti dengan skema murabahah. Kemudian yang kedua ada asuransi syariah atau takaful. Konsepnya tolong menolong antar peserta dengan sistem dana kebajikan, bukan jual beli risiko. Kemudian yang ketiga ada pasar modal syariah. Investasi pada saham-saham perusahaan yang bisnisnya halal, tidak terikat riba, judi atau alkohol melalui proses screening syariah. Industri makanan dan minuman halal, kemudian ada juga fashion muslim dan juga pariwisata halal. Kemudian yang terakhir ada e-commerce dan fintech syariah yang merupakan platform jual beli online atau layanan teknologi finansial yang berlandaskan prinsip syariah. Next. Nah, jadi dengan semua prinsip, hal yang dihindari dan karakteristik tadi, kita bisa mengetahui apa sih manfaatnya kita memilih atau mendukung ekonomi dan bisnis syariah. Tentunya ini membawa banyak pada kebaikan. Yang pertama, kita bisa lebih adil dan lebih transparan karena kita menghindari praktik-praktik yang merugikan sehingga menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Next. Selain itu, juga mendorong kesejahteraan bersama. Jadi tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, melainkan juga distribusi kekayaan yang lebih merata dan bertanggung jawab yang sosial. Nah, yang pasti juga memberikan ketenangan batin karena kita menjalankan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan dan prinsip kebaikan universal. Dan tentunya ini sangat relevan di zaman sekarang. Di tengah banyaknya isu ketidakadilan ekonomi dan kebutuhan akan bisnis yang berkelanjutan, ekonomi dan bisnis syariah menawarkan solusi yang lebih etis, berkeadilan, dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu ekonomi dan bisnis syariah. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman baru dan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan ragu untuk terus belajar dan mencari tahu lebih banyak tentang ekonomi dan bisnis syariah, serta mempertimbangkan opsi syariah dalam aktivitas ekonomi kalian sehari-hari.
Next. Karena ternyata banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan ekonomi yang lebih baik dan adil. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.